Welcome to Ezra Talk. Episode keberapa nih kita? Ini episode ketiga. Gak kerasa ya. Balik lagi dengan kita, aku Sally dan aku Fan. kali ini temanya cukup menarik sekali, Iya. yaitu tentang quarter Life crisis. Ayo, siapa yang pernah mengalaminya? Saya pernah. Sangat susah itu mengalami itu ya. Oke, mungkin dari Fan kali, ada nggak sih definisi dari quarter life itu sebenarnya apa sih? Kalau dari Fan aja? Kalau dari aku ya, aku mungkin quarter life crisis itu lebih kayak kita mempertanyakan kali ya, mempertanyakan apakah kita tuh sudah mencapai sesuatu atau kayak kita nih I am good enough. Terus kayak yang kita ambil ini bener nggak sih? Jadi lebih banyak kayak dilema atau mempertanyakan ke diri sendiri kali ya, tentang macam-macam sih, bisa karir, bisa hubungan, mungkin kayak aku kok udah umur segini kok belum dapet jodoh, ya kan, bisa banyak hal sih. Nah tapi kalau di aku, karena Fan ini married muda ya Ci. Oke, Ya, ini menarik sih. ya, jadi Fan married di usia 20. Nah kan quarter life crisis itu mulainya 20 sampai sekitar 35-an kan. Nah kayak aku 20 udah nikah. Di saat mulai-mulainya itu quarter life gitu kan. Iya. Jadi malah kalau dari Fan mulai merasa quarter life itu malah di usia 17-an deh kayaknya. 17-an? Iya. Wow. Karena ya pet kehidupan ya. Jadi papa mama tuh sempat kayak bangkrut gitu di usia teens. Jadi Oke, di saat teman-teman bisa pergi-pergi, bisa jalan-jalan, bisa ya enjoy the apa ya kayak teenager life lah ya, hangout sama temen apa nggak bisa. Jadi sebenarnya kan kalau teenagers memang saat-saat nih kita membandingkan diri sama orang lain kan sebenarnya. Nah jadi kayak aku udah kenanya di situ. Oke. Kayak aku besar bisa jadi apa ya kalau aku sekarang kondisi hidupnya kayak gini. Terus ada nggak ya orang yang mau sama aku? Terus kayak dulu tuh banyak lah ya, maksudnya kayak belum mencintai diri sendiri dengan sepenuhnya juga gitu kan. Jadi banyak mempertanyakan dan membandingkan hidup sama orang lain. Nah terus sampai di saat aku memutuskan buat menikah, tiba-tiba ya kayak oh ya udah, jalan aja lah ya. Gitu kan. Jadi malah udah melalui itu pas ya teenager itu Jay. Kalau Cece kapan? Kalau aku ya, kalau ditanya, aku kasih tau dulu kali aja. Menurut aku quarter life crisis itu apa? Ya itu sama sebenarnya, mempertanyakan diri kita ini sebenarnya udah benar atau enggak jalannya. Iya. Benar enggak aku sebenarnya di posisi ini, dan apakah gimana caranya lah ini ya, step berikutnya aku harus ngapain sebenarnya gitu. Karena sebenarnya quarter life crisis ini terjadi peralihan kan dari yang remaja jadi ke dewasa, dimana di saat waktu-waktu ini dibilang dewasa juga belum dewasa, dibilang teenagers juga atau remaja juga udah enggak, usia nanggung gitu. Salah satu ciri-cirinya adalah di saat kita itu lihat orang yang lebih tua daripada kita bingung. Kita mau panggil dia tante atau mau panggil dia kakak, ya nggak sih? Iya benar. Itu sebenarnya ciri-cirinya kita masuk dalam tahun-tahun itu, gitu kan. Nah kalau ditanya aku kapan? Sekarang ini nggak sih kita? Dan usia nanggung kan? Iya, usia nanggung. Kayak bingung gini gitu kan. Nah kalau ditanya kapan? Ya itu sih 20-an. Jadi kayak 20 sampai nikah bahkan. Aku nikah itu umur 25 pas. Oh, oke. Pas quarternya tuh gitu kan. Jadi umur 25 quarter itu kayaknya aku lama sih yang ngerasain itu ya. Kalau ditanya apakah sekarang masih ngerasain, kadang masih ngerasain loh. Iya, jadi sebenarnya kalau menurutku ya quarter life crisis itu kayak ya perjalanan hidup aja sih, maksudnya ya hal yang harus dilewati sih sebenarnya kan. Semua orang pasti akan menanyakan itu, dan itu menurutku terus ya Ci. Menurutku nggak cuman sampai 35 bahkan, karena
season dan calling setiap orang tuh kan bisa berubah tuh seiring berjalannya waktu, betul. seiring kita bertemu banyak orang, Iya. punya pengalaman hidup yang berbeda, itu kan pasti akan life changing terus tuh. Akan berubah terus Akan kan, berubah terus, sesuai kan? dengan Iya. waktunya dan sesuai dengan peran, apalagi wanita loh. Iya, apalagi yang kayak harusnya single, bekerja tuh, Ya, berubah tiba-tiba lagi. berubah lagi, tiba-tiba menikah Ya. berubah lagi, Jadi punya ibu- anak berubah lagi, jadi nenek berubah lagi. belum cek, anak satu berubah. Iya, anak dua berubah ya. Anak Ini tiga berubah. Ini udah berpengalaman karena udah jadi maniga, mama 3 anak ya. Jadi Saya sudah berpengalaman. berevolusi guys berkali-kali. Jadi emang beda kan ya kita. Beda. Nah, kadang ya ada orang yang merasa quarter life crisis ini tuh di umur ya udah 25 aja. Iya. Padahal enggak. Padahal enggak sebenarnya. Ya buktinya kayak Fun sama Cece Iya. bisa beda Mas, kan. beda dan terus menjalani itu kayak terus-terusan. Tapi Iya. memang ada puncaknya. Iya betul. Ya kan? Quarter life crisis ini memang ada puncaknya, yaitu kebanyakan mayoritasnya di umur 25 itu karena peralihan itu tadi. Lah kalau Cece kan 25 tuh peralihan plus Cece juga berubah status Ha-ha. juga tuh. Nah, itu Rasanya gimana? aduh, double combo memang. Kayak apa? Apa yang dirasain? Jadi ya ini pengalaman hidup ya. Jadi waktu di tahun 25 itu aku nikah kan. Dan aku nikah dengan ekspektasi sebenarnya. Dan sebenarnya itu kan nggak boleh kan. Oke. Jadi ekspektasi aku nanti kalau aku udah nikah hidup aku jadi lebih santai gitu. Kayak yaudahlah kerja ya udah gitu, kerja aja. Padahal sebenarnya enggak, itu salah besar. Jadi ya karena ekspektasi yang salah itulah, karena mungkin masih belum matang ya, karena belum dewasa itu tadi. Peralihan dari remaja yang awalnya everything kerjain sendiri, Terus tiba-tiba jadi adulting terus life tiba-tiba gitu ya. iya adulting life kayak what? Aku harus ngurusin rumah nih, AC bocor, ternyata aku yang ngurusin kayak gitu kan, kayak Oh. beda banget ternyata. Itu pasti down sih. Kalau aku Oh, waktu itu down. down banget. Jadi karena awalnya gimana? Merasa burn out atau iya pasti burn out. Karena burn out itu sebenarnya gara-gara bukan karena kerjaannya ternyata ya burn out itu, tapi karena pola pikir Ekspektasi kita dan ya. ekspektasi itu yang bikin kita burn out. Oke. Padahal seharusnya bukan itu. Harusnya kita ya punya ekspektasi tapi actionnya juga ada gitu. Oke. Kadang itu kita ya udah kita punya ekspektasi tapi kita kerjain nggak setinggi itu. Ya. Jadi kita Kita minta hasil yang iya, kita merasa kita sudah sebesar-besarnya. maksimal padahal Iya. sebenarnya enggak. Ketinggian juga kadang mungkin set harus goalsnya. ini ya, kayak being realistis Iya, aja. yang realistis itu wah itu harus sih. Ya. Kalau dari Fun sih karena yang early itu ya Ceh mengalami quarter life crisisnya, jadi terjadi di saat seharusnya aku tuh happy, tapi kehidupan menuntut aku untuk jadi lebih dewasa daripada usia yang seharusnya. Harusnya. Jadi kayak seringnya itu jadi nggak relate sama teman-teman yang sebaya. Jadi akhirnya sampai hari ini temenku tuh malah banyak kan yang lebih tua. Oke, karena yang sebaya ya memang udah Jadinya relate. kayak nggak nyambung gitu loh Ya, apalagi ngobrolnya. nikah muda kan ya. Iya, Teman-teman pada belum nikah udah belum nikah nikah. duluan. Mereka masih bingung cari kerja, bingung cari pacar. Ada yang habis lulus kuliah itu cuman kayak aku pengen menikmati hidup, aku pengen jalan-jalan dulu, puas-puasin jalan-jalan dulu, baru nanti aku mau kerja. Ada. Nah di saat itulah kayak gila enak banget. Tapi pernah merasa nggak kayak salah nggak ya aku nikah muda gitu, salah nggak ya aku pilih jalan ini, pernah nggak? Enggak sih, kalau itu enggak, karena aku merasa saat itu ya sebenarnya berangkat dari motivasi yang agak salah. Jadi nikahnya itu ya memang sih orangnya tepat, cuman ada behind, kayak ada apa sih kepentingan tersembunyi yang sebenarnya tuh pengen aja cepet keluar dari rumah. Karena kepengen punya kebebasan sendiri gitu loh. Terus ya tapi itu nggak sepenuhnya bener ya ternyata gitu. Kalau mungkin aku bisa mengulang, ya aku mungkin akan lebih mindful sih, maksudnya untuk mengambil keputusan itu. Karena sebenarnya dengan kita
punya status baru nih sebagai istri atau apa, itu sebenarnya juga diikutin tanggung jawab baru kan. Nah tapi di usia yang muda itu, kalau boleh aku kasih tahu fun yang 10 tahun lalu, ya mungkin kayak jangan buru-buru deh. Kayak maksudnya bukan berarti nikah itu nggak enak atau nggak bahagia ya, enggak. Cuman kalau kita lebih wise, menurutku menjalaninya juga akan jauh lebih happy, jauh lebih maksimal aja gitu. Ya tapi anyway, waktu nggak bisa diulang kembali. Ya somehow ada hal-hal yang akhirnya menjadi sebuah pengalaman kehidupan yang memang harus kita lalui. Dan itulah poin yang aku pengen tekenin sih C, di quarter life crisis. Kadang kita tuh sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang dimana perjalanan hidupnya beda, pergumulan hidupnya beda. Ada yang misalnya memang orang tuanya berlebih, maka dia bisa ABCD. Tiba-tiba punya bisnis yang sukses kan ya. Ya, tiba-tiba jadi pewaris aja gitu. Sedangkan kita yang perintis kayak gila enak banget gitu. Tapi ya at the end setiap orang tuh pasti punya their own path dan punya struggle-nya masing-masing. Jadi stop comparing. Jadi yang paling bahaya di quarter life crisis adalah kita tuh terlalu sibuk membandingkan diri. Sedangkan aku tuh pernah baca di buku C, kalau the thief of joy itu adalah membandingkan, comparing ourselves with others. Sebenarnya memang itu adalah kunci utamanya sih. Kenapa quarter life crisis ini tuh ada dan jadi berat? Dan jadi berat ya karena membandingkan sebenarnya. Dan itu memang itu kita harus hindari, tapi itu hal yang wajar. Betul. Terjadi. Tapi ya kita memang harus melalui kesalahan itu supaya kita bisa jadi lebih wise kan? Iya. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa semakin bertumbuh kalau tidak pernah mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan sebelumnya. Ya simply mungkin ketika kita galau-galau dan misalnya kita tuh memang mengambil keputusan yang salah sekalipun, percayalah bahwa at the end kalau kita bisa menyikapinya dengan wise, sebenarnya itu bisa menjadi pengalaman kehidupan yang bisa kita pelajari dan membuat kita lebih dewasa. Sebenarnya, tapi sadar nggak sih sebenarnya kita ini tuh hasil dari sistem pendidikan juga. Betul. Di Indonesia. Karena sistem pendidikan Indonesia ini tidak mengajarkan kita untuk menghargai kekalahan atau kesalahan. Ya, exactly. Kenapa aku bisa bilang gini? Contohnya aja lah, kita ujian, kalau kita nilai jelek atau salah, otomatis kita kayak direndahkan, kita dimarahin sama guru, nggak bisa jawab deh pertanyaan guru di kelas, langsung bilang kamu ini gimana sih nggak belajar gini. Sebenarnya hal itu yang bikin kita itu lebih berat lagi mengalami saat menjalani ini quarter life crisis, karena merasa kita ini nggak boleh gagal. Gitu. Padahal sebenarnya sejak kita jadi orang tua ya Ce ya, justru kegagalan lah yang menjadikan kita itu bertumbuh. Iya. Dan ibaratnya tuh kayak nggak semua anak, apalagi kita udah jadi orang tua, nggak semua anak itu punya talenta yang sama. Apalagi Fun yang anaknya 3 ya, Iya, jadi tahu ya. 3 ini beda semua loh. Cara didiknya beda, cara ngomongnya beda. Terus kayak gimana cara misalnya menghukum atau mendisiplinkan juga beda. Jadi misalnya poin A nih diterapkan di anak yang 1, 2, dan 3 hasilnya beda semua. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya nilai jelek pasti anak ini bodoh, itu kan stigma yang ada di masyarakat ya. Betul. Kalau remedi itu pasti gini. Kalau anak ini nggak naik pasti kelas, dia nggak pintar itu. Ya, kalau nggak naik kelas nanti pasti dia nggak bisa sukses. Padahal itu semua adalah stigma masyarakat yang nggak sepenuhnya benar. Tapi itulah yang bikin kita itu jadi apa-apa down. Benar. Ya karena lagi-lagi kan ekspektasi orang lain terhadap kita. Jadi kita memikirkan ekspektasi orang lain itulah yang menentukan kita ini siapa. Betul. Gitu. Padahal seharusnya ya kitalah yang berhak menentukan kita ini siapa sebenarnya. Bener banget. Setuju banget. Itulah yang bikin sebenarnya ada quarter life crisis itu, karena harus memenuhi kebutuhan atau ekspektasi orang-orang itu, terutama orang tua. Itulah yang pertama. Kita bisa barengan karena itulah orang tua yang harus kita penuhi kan. Dan akhirnya ya kalau yang aku lihat sekarang,
jadinya ada beberapa orang-orang yang nggak usah disuruh sih, itu kayak ada ambis gitu loh. Karena ya sebenarnya sibuk aja kayak menunjukkan kemampuan diri, kayak pencapaian aku bisa loh. Padahal ya sebenarnya kita ini dituntut siapa sih? Nggak ada Dituntut siapa sih? Nggak ada yang nuntut kita kan sebenarnya. Sebenarnya ya bagus sih kita Ya. berusaha gitu kan untuk melakukan yang terbaik. Ya, Cuman ya diikuti dengan mindset dan mental yang baik juga. benar. Dengan tidak menjatuhkan orang lain lah intinya. Iya. Kayak gitu. Apalagi sekarang hidup di sosial media ya, Ce. Iya. Kayak wah, aku sih Wah, godaan itu besar banget ya untuk melihat rumput tetangga lebih hijau. iya, apalagi daripada nih kita. kayak kita tahu ya, orang ini kayaknya nggak kerja apa-apa deh. Kok bisa sih keluar negeri Iya. terus? Kok bisa sih jalan-jalan terus, belanja terus? Itu gimana caranya gitu kan? Ya tapi we never know ya. Ternyata at the end ada Di yang balik dari itu kita nggak tahu. Iya, kadang ada yang memang untuk flexing dia sampai bela-belain tuh pinjam kartu kredit lah. Akhirnya ya terbelit utang sendiri. Iya. Ya intinya dari segala sesuatu hal yang kita pilih itu pasti ada yang kita korbankan. Iya, sebenarnya hidup itu adalah pilihan sih. Ya, Pilihan resiko apa yang mau kita ambil kan? betul. Dan semua pilihan itu pasti diikuti dengan resiko dan tanggung jawab, Dan tanggung yang jawabnya. berbeda. Betul. Kalau misalnya kita mau kerja nih, misalnya mau kerja menjadi content creator deh. Ya resikonya Ya kita banyak harus kan C ada tampil yang di bilang depan. tuh kayak enak ya jadi content creator. Iya. Cuma gini doang udah dapat Nah, duit. tapi mau ambil nggak resikonya di mana kita setiap waktu memikirkan tentang itu, ya kan? Iya, kadang Ada sampai- kesempatan dikit kita langsung bikin konten, Edit sampai edit nggak sampai tengah tidur malam. nggak tidur. Iya. Belum aset yang harus dibeli ya C ya. Iya, betul. Kok kita jadi curcol? Iya, kita jadi curhat di sini. Itu yang pertama. Belum lagi nih, misalnya kita memutuskan untuk kerja di bank, oke, gitu Ya. kan, enak, wah jamnya udah pasti, setelah pulang nggak usah mikirin lagi gitu kan. Tapi ya rewardnya juga sesuai gitu kan. Ya, Jadi betul. tergantung kita mau ambil resiko mana, waktu kita nggak bebas atau waktu kita bebas, tinggal itu aja sebenarnya. Iya bener Jadi banget. kalau ngomong membandingkan ya, kira-kira mau nggak ambil take the risk? Betul. Dan percaya nggak sih yang kata-kata, aku percaya banget ini kata-kata dari papaku sebenarnya. Nggak ada orang yang sebenarnya nggak bisa, Betul. Setuju. hanya orang yang tidak terbiasa Betul. gitu. Jadi kalau kita mau bisa, sebenarnya bisa, Bisa. tapi mau enggak untuk terbiasa melakukan hal itu, Iya. lama-lama bisa. Contohnya aja nih, dulu aku memang content creator tapi kan foto ya, Iya. tiba-tiba beralih lah menjadi video. Iya. Aku yang foto doang nih, tiba-tiba harus ngomong depan kamera kan kayak what gitu, apalagi Iya. aku orangnya introvert misalnya, nggak bisa ngomong sama sekali, itu kan udah beda banget Iya kan. bener banget. Awalnya pasti aku bilang aduh nggak bisa gitu, tapi buktinya lama-lama juga bisa, kayak aku ngomong gini kan lama-lama bisa kan. Bener setuju banget. Kapan hari ya aku pernah kayak scrolling gitu di hasil-hasil editingku zaman pertama kali aku ngonten. Iya, iya. 2017. Wah gila sih, kayak dulu fotoku kayak gini laku ya. Jelek banget. Ya tapi at the end dari situ ya kadang itu mungkin ini juga salah satu hal yang bisa membuat kita melalui quarter life crisis ya. Jangan melihat pencapaian orang lain, tapi kita harus look back gitu. Kayak kadang-kadang kalau kita flashback, sebenarnya kita itu udah Kita berkembang jauh loh gitu loh, dan kita tuh harus appreciate itu karena itu hasil pencapaian diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Nah jadi bukan berarti kita tuh tidak mencapai sesuatu atau kita tidak menjadi apa-apa, ya hanya life path-nya aja yang berbeda, simply karena kayak itu. Iya, kayak quotes yang bagus banget tuh, kalau bunga Ya mekarnya setiap musim itu beda-beda kan. betul, ya mungkin simply bukan waktunya bukan aja. waktunya mekar aja. Oke, tapi aku mau tanya nih, kira-kira apakah ada orang ya yang nggak lulus di quarter life crisis? Menurut Ada sih. kita aja. Ada sih pasti, bahkan banyak menurutku. Biasanya ketahuannya itu ketika sudah tua. Nah itu biasanya tuh mulai tuh kayak keluar segala apa ya, kayak ekspektasi yang dituntutkan gitu ke orang lain itu keluar semua. Jadi mungkin itu adalah tuntutan yang dia terima Hah? dari dia Oh, muda jadi ketika sampai dia menjadi orang tua,
menjadi orang tua dan saat tua itu ada dua fase yang berbeda. Ada yang ketika jadi orang tua terus tiba-tiba sadar nih, ya udah stop. Ada juga yang enggak, keterusan sampai dia udah di usia benar-benar senior yang udah sepuh gitu ya. Itu udah mulai keluar. Aku pernah melihat yang kasus ini. Nah, ada juga nih yang di film Netflix yang Teach You a Lesson itu bagus banget sih, Wah, aku belum sih. Itu bener-bener banyak banget kasus yang dari orang-orang menurutku itu yang tidak bisa berdamai sama hidupnya dengan quarter life crisisnya dia itu. Dia nggak bisa berdamai, nggak bisa melaluinya dengan baik. Akhirnya keluarnya ke anaknya loh. Sampai ada yang anaknya tuh hampir die pun dia tuh kayak tetap pokoknya kamu harus jadi ini gitu. Ada. Oke, aku juga pernah sih ketemu yang kayak gini. Jadi tapi ekspektasinya dialihkan ke anaknya. Iya kan. Itu juga harus hati-hati sih. Maksudnya untuk kita berdua ya, Cia, ya, yang menjadi orang tua kadang-kadang tidak sadar ya. Kayak contoh simple aja. Kamu ya harus good ya. Ya kan, itu kan sering kan kita omong. Padahal kayak definisi good itu kayak apa sih? Iya, dia juga kadang nggak ngerti kan. Good itu banyak banget loh. Bisa dia melakukan suatu hal, bisa ya karena apa gitu kan. Padahal ya sebenarnya kadang kan kita cuma perlu diterima apa adanya aja kan. Iya. Itu pengingat buat diriku sendiri juga sih. Iya sih. Contoh simpel nih. Ini Enola anak aku kan rambutnya nggak tumbuh-tumbuh kan. Rasanya kayak kenapa ya rambutnya pendek terus, tapi lo pingin iket rambut. Padahal kayak udah sih itu kan proses dia ya. Iya benar banget. Kayak gitu kadang. Ya. Yang kebawa. Apalagi kalau untuk kita yang sebenarnya umurnya masih belum lulus lah dalam quarter life ini, masih struggle. Ya mungkin itu pentingnya kita punya community atau kayak sis in life atau orang-orang yang memang benar-benar bisa kita percaya ya, supaya ya ketika ada nih kayak pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang seperti ini, at least kita tuh di lingkungan yang kita safe, kita bisa membantu kita. Iya, bisa membantu kita melalui itu gitu. Kadang karena ini juga yang aku belajar ya, kadang kita tuh nggak butuh solusi nggak sih? Kita tuh hanya butuh orang yang nggak ngejudge kita, yang menemani kita untuk melalui season-season berat itu gitu. Ya, setidaknya yang untuk mendengarkan kita gitu ya. Dan kita perlu itu juga salah satu harapan kita bikin Ezra Talk ini. Iya. Kita pengen jadi sis in life buat kalian, meskipun kita mungkin nggak kenal, mungkin nggak pernah ketemu, tapi hopefully dengan adanya ini, suatu saat nanti kita bisa ketemu in person dan kita bisa saling support gitu, bener-bener woman support woman gitu. Jadi kita berharap pengalaman kita ini bisa membantu teman-teman di Ezra Talk ini merasa bahwa I'm not alone gitu. Yes, exactly. Ternyata aku nggak sendirian melewati semua ini, yang aku rasain ternyata dirasain juga sama orang lain gitu. Dan terus aku harapnya mungkin ada ya dari Ezra Talk di sini yang emang nggak punya lingkungan yang safe, bener-bener di posisi yang bener-bener nggak bisa, ini super toxic semua. Ya at least ada kita yang kalian mungkin nggak kenal tapi bisa setidaknya mewakili perasaan kalian. Betul. Gitu kan. Semoga ya kita bisa menjalani ini terus-menerus dan membantu para teman-teman di Ezra Talk ya. Karena ya itu memang kuncinya kita bisa melewati quarter life crisis ini satu sebenarnya. Kalau butuh bantuan, mintalah bantuan. Betul, setuju banget. Jangan merasa super kuat. Ya, superwoman gitu, superhero. Karena kita ini makhluk sosial di mana memang kita butuh orang lain. Oke lah kalau misalnya wah aku benar-benar nggak bisa sama orang lain. Ya setidaknya kita tulis jurnal lah. Ya. Kita bisa nggak apa-apa, meluapkan lah. Ya, take a break nggak apa-apa. Pernah nonton Winnie the Pooh nggak sih? Pernah. Ya itu aku juga ada quotes yang aku suka. Do nothing for something best. Ya. Ya udah do nothing aja. Ya. For something best gitu. Kayak kita ngelamun, kadang kita orang lihat ngelamun mulu nih orang nggak kerja gitu. Kadang-kadang ngomong gitu ya. Padahal ternyata kita ngelamun tapi kita mikir something best gitu. Dan itu juga Fun terapin sih J ke anak-anak.
Jadi anak-anak di rumah itu aku kasih limit time buat gadget 1 jam gitu kan. Nah selama liburan sekolah, wah 1 bulan kan, Iya. mau kosong, nggak ada kegiatan apapun, bosen kan mereka. Tapi aku memang membiarkan mereka dan mengizinkan mereka untuk bosan. Karena kadang-kadang di tengah kebosanan itu justru ada pemikiran-pemikiran kreatif yang timbul. Iya, Gitu. benar itu. Jadi buat kalian mungkin nih ada yang dari kalian yang udah jadi orang tua, nggak ada salahnya loh membiarkan anak bosan karena itu justru bisa bagus. melatih mereka untuk mengendalikan diri dan bisa memunculkan ide-ide yang Iya, jadi anak-anak bisa lebih kreatif. Contohnya aja nih, kita nggak kasih dia mainan sama sekali di sini. Dia tuh tiba-tiba punya kepikiran kayak mainin apa gitu kan. Iya. Jadi kreatif-kreatifnya tuh muncul dari Betul. situ. Kalau Dan- kita udah sediain Ya. hiburan, Ya. ya udah mereka fokusnya ya udah ada kan. Jadi mereka Ya. nggak otaknya nggak berpikir lagi. Sama sebenarnya itu bisa kita terapkan di hidup kita sebenarnya. Setuju banget. It's okay kita itu diam dulu gitu, take a Ya. break dulu. Ya, kadang-kadang something best solusi yang paling baik dalam sebuah hal ya itu dengan kita tidak melakukan apa-apa dan biarkan waktu saja yang memberikan solusinya. Benar. Itu bener banget sih. Sering banget kan kita kayak stuck. Aduh, udah usaha gini nggak bisa, gini nggak bisa. Pernah nggak kalian take a break dan ya udah do nothing aja? Tiba-tiba Tiba-tiba ada solusinya. ada solusi yang kayak Hah? Ini solusinya? solusinya ternyata yang aku udah ngoyo gitu kan Iya kan? ngelakuin ini, tapi ternyata solusinya ini doang gitu. Ini doang, yakin? Ini doang ternyata. Wow, ya tapi terlewati. itu adalah menurutku indahnya kehidupan ya, karena kita tuh nggak bisa kayak 1+1 sama dengan 2. Bagus banget itu. Iya kan? Hidup itu nggak bisa sama kayak matematika. Hidup itu bisa 1+1 bisa 10. Betul. Bisa juga 5+7 malah 2. Bisa juga gitu. Iya, itu sama banget tuh kayak ada teman aku yang juga ingetin ke aku waktu itu. Oke. Memang Tuhan itu janjiin kita 10. Ya. 10 bener, dan ujungnya pasti 10. Tapi Tuhan nggak pernah janjiin kalau 5+5 sama dengan 10. Bener. Iya. Setuju banget. Jadi untuk mencapai 10 ini Tuhan nggak pernah janjiin kan hanya itu prosesnya. Benar. Jadi ada 5 dikurangi 0 dibagi dikali Betul. Dipaksa. sampai minus dipangkat lagi diakar Iya. lagi sampai hasilnya bener-bener 10. Setuju banget. Itu sebenarnya yang menguatkan aku sampai bisa ya, kuat lah sampai sekarang. Bener. Jadi seperti roda, kadang kita di atas kadang kita di bawah, tapi ya itu karena aku tahu oke, aku pegang bahwa sebenarnya hasilnya 10, cuman ya kita aja mau nggak lulus di Setuju. proses itu. Dan mungkin kayak nyambung sama Cece tadi ya, kadang itu kita ngelihat kehidupan tuh sebenarnya kalau dari film tuh kayak grafik tuh kadang kan naik, kadang turun. Nah mungkin kita sekarang tuh lagi di sisi yang bawah ini gitu loh, tapi sebenarnya kita tuh bukan dari titik 0, ya kan? Dan ketika bola, misalnya kita ngomongin bola nih ya, bola dipantulin, semakin bawah dan semakin keras dia jatuh, sebenarnya juga semakin tinggi dan semakin jauh dia akan naik. Lompat kan. Iya. Wah, Jadi bagus banget. mungkin titik berat yang kita alami sekarang ini sebenarnya kalau kita bisa melalui ini dengan wise, dengan baik, kita tuh justru malah bisa naik ke titik yang sebelumnya belum pernah kita capai. Betul. Tapi disclaimer, semua ini nggak mudah dijalani. Nggak mudah. Susah banget. Saat menjalaninya berat. Berat banget. Jadi kalau kalian mungkin sekarang lagi mengalami di titik bawah ini Ya. gitu dan merasa kayak capek banget, kayak pengen menyerah, that's okay. Ya, that's okay. Aku juga mengalami itu sih. Ya mungkin itu take a rest. Mm-mm. Mungkin cari hal-hal yang bisa membuat kita semangat lagi ya. Kadang kan ada hal-hal yang membuat kita tuh excited lagi. Nah, coba cari hal itu gitu. Entah itu olahraga kah, Iya, hal baru main mungkin. games kah, atau belajar Iya. masak kah, atau apa. Iya benar. Atau misalnya kita pergi ke tempat yang belum pernah kita datengin. Iya. Pokoknya cari sesuatu yang baru yang membuat excitement kita tuh ada lagi gitu. Itu membantu sih kalau di aku. Itu membantu juga sih. Aku juga terbantu sama itu. Iya kan? Jadi, tapi memang ya kalau di track wanita itu, dia tuh selalu pingin ada kickstart.
Iya, nggak sih? betul. Kayak udah bosen gini, aku harus melakukan apa ya untuk Iya. kickstart lagi. Bener. Dan itu aku juga tahu karena pernah nonton podcast juga. Termasuk yang kita lakukan sekarang Iya, aja. itu ya sekarang kickstart kita gitu ya. Jadi memang para wanita normalnya gitu. Oh. Jadi ada cycle-nya. Dia ngerjain ini misalnya. Dia lagi sering masak nasi goreng gitu. Tapi lama-lama bakal turun. Dia butuh kickstart lagi. Udah nasi Iya. gorengnya misalnya dia kasih Cabe misalnya. cabe dulu nggak pakai cabe, udah itu kickstartnya dia. Sama kayak kita nih, misalnya contohnya aja ya, nggak tahu relate atau enggak, tapi kalau aku kamar nih tiba-tiba pingin aja tiba-tiba ganti deh lemarinya, ganti sini deh. Sama. Itu salah satu kickstart yang Sama. bikin kita semangat. Setuju. Itu kelebihannya cewek, dia tuh suka ada kickstart. Tapi kalau cowok katanya memang mereka tuh lebih Suka yang lempeng stagnan gitu ya. loh, lebih ya. Jadi untuk mencari hal yang excitement baru itu dia perlu hobi yang kadang hobinya itu mahal. Iya nggak sih? Iya. Kayak cowok tuh Iya, mobil atau games Iya, atau ya bener. gitulah. Heeh. Kalau cewek itu simple banget. Iya. Coba deh kita Cari ya. kickstart Heeh. itu. Jadi jangan menyerah. Kalau memang kalian, aduh aku udah coba tapi tetap gak bisa. Kalau buat aku sih jangan malu untuk meminta pertolongan ke orang lain atau ke expert. Bukan berarti kalau kita meminta pertolongan itu berarti kita adalah orang yang lemah atau nggak apa-apa juga sih kalau emang kita lemah dan kita mengakuinya. Tapi sebenarnya dengan kita mengakui itu kita adalah orang yang kuat loh. Karena kita nggak takut untuk dijudge orang lain gitu. Dan kita tahu tujuan kita meminta pertolongan ini kan untuk menyembuhkan diri kita. Balik lagi nih, kayak ini kan untuk diri kita juga anyway, juga, bukan untuk orang lain gitu. Bukan Jadi, ekspektasi orang juga. iya, apalagi di dunia sekarang ya, semakin banyak orang yang aware untuk meminta bantuan psikiater mungkin, psikolog. Dan itu enak banget loh zaman sekarang ya. Iya, jadi sebenarnya Fasilitasnya lebih udah less ada. judgment juga sih Iya. dibanding zaman dulu ya. Dan menurutku sebenarnya semua orang itu sebenarnya butuh loh sesi itu. Iya. Karena setiap orang tuh pasti punya trauma dan pernah disakiti, pernah tersakiti Betul. gitu loh. Aku juga mau sih sesungguhnya Iya, ya. heeh. Bakalan deh. Aku juga bakal cari deh. Iya kan? I mean kalau misalnya Kayak kita curhat, tapi curhat profesional ya. Iya benar. Kalau sama teman memang kadang ada trust issue lah. Kan Iya, namanya manusia ya, belum betul. tentu dia bisa menjaga rahasia kita juga. Dan trust issue itu pun kan juga sebenarnya luka kan, Cek? Iya. Nah, kalau misalnya kita bisa cerita dan bisa menyembuhkan trust issue itu, alangkah indahnya hubungan relationship yang kita alami kan di dunia nyata Iya. gitu. Oke, wah kayaknya udah Panjang kita membahas tentang hal ini. Menarik banget sih. Kayaknya harus ada part 2-nya sih ya. Iya, ini Mungkin kalau misalnya kalian nih Oh, punya iya. pertanyaan, boleh banget di komen ya. ya, komen Nanti bisa aja kita atau angkat DM juga. ke kita ya Ke di kita di Instagram. Ezra Karena ya ini tujuan kita tuh pengen support dan kita pengen merasa kalian tuh nggak sendiri gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya ide topik-topik apa, komen aja di bawah. Boleh komen aja di bawah. Semoga konten kita ini atau podcast kita ini Bisa membantu memberkati dan ya. memberkati para wanita di luar sana. Thank you banget udah nonton sampai Thank you. akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain notifikasi, dan share mungkin ke teman-teman ya yang Iya, butuh. yang mungkin kalian merasa kayaknya dia life crisis Iya, deh. kayak butuh deh video ini. Thank you banget buat kalian. So, Oke, kita so- see you next time.